kita melanjutkan, alangkah baiknya kalian memperkenalkan diri. Mulai dari samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Caca Marica, jurusan Matematika. Perkenalkan, nama saya Bella Alicia, jurusan Kimia 2. Perkenalkan, nama saya Asmaul Fauziah Simamora, kelas Matematika 2. Perkenalkan, nama saya Kiki Kusmita Siregar, kelas DKRE. Saya menjelaskan apa arti dari bimbingan konseling kelompok ini. Yang mana arti dari bimbingan konseling yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber atau konselor atau pembimbing. Dalam kegiatan konseling kelompok, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain, seperti si Kiki mengemukakan mungkin harus kayak gini, baru si Hasna gitu. Kemudian yang keenam itu asas keahlian, di mana diperlihatkan oleh PK atau saya pimpinan kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok harus mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan untuk mengentaskan masalah klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kemudian bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Bimbingan kelompok ditunjukkan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi pada siswa. Dan pada bimbingan konseling kelompok ini asas, yang mana yang pertama asas kerahasiaan, di mana segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Kesukarelaan AK atau anggota kelompok yaitu dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor PK, yaitu saya sendiri pimpinan kelompok. Yang ketiga asas keterbukaan. Keterbukaan dari anggota kelompok terbuka sekali, di mana karena jika keterbukaan ini tidak muncul, maka akan terdapat keraguan atau kekhawatiran dari anggota dan mereka akan secara aktif dan terbuka memberikan diri tanpa rasa takut, malu ataupun ragu. Yang keempat itu ada asas kekinian, yang mana masalah yang dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok harus bersifat sekarang. Maksudnya itu masalah kalian harus dari sekarang gitu. Kemudian yang kelima itu asas penolakan. Dalam kegiatan konseling kelompok, setiap anggota harus dapat menghargai pendapat orang lain, seperti si Kiki mengemukakan mungkin harus kayak gini, baru si Hasna gitu. Kemudian yang keenam itu asas keahlian, di mana diperlihatkan oleh PK atau saya pimpinan kelompok dalam mengelola kegiatan kelompok harus mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. Biar lebih akrab, alangkah baiknya saya memberikan games atau permainan, di mana langkah-langkahnya itu saya melambaikan tangan ke atas dan kalian menepuk tangan kuat seperti ini. Dan saat tangan saya melambaikan ke bawah, tangan kalian menepuk tangan ke belakang seperti itu. Apakah kalian paham? Ya, paham. Oke, saya akan mulai dari sekarang. Dimana games ini berguna untuk melatih konsentrasi kita, gitu. Saya akan menanyakan masalah-masalah yang dialami sekarang. Seperti yang tadi saya kan sudah menjelaskan di mana asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan itu masalah yang dialami sekarang. Mulai dari saudari Kiki. Oke, perkenalkan nama saya Kiki Kusmita Siregar. Jadi permasalahan saya adalah banyaknya seorang siswa yang mengerjakan tugas itu dengan kalender. Dia menunda-tunda waktunya, padahal
dan saudari Hasna susahnya mengatur uang dalam kos itu, dan adik Viola masalahnya yaitu susah belajar aktif, dan yang terakhir saudari Caca yaitu salah jurusan. Di sini saya akan menanyakan kepada apa alasan saudari Kiki mengerjakan tugas selesai. Di situ, kenapa alasan saudari Kiki di situ mau ngumpul kan, di situ mau mengerjakan gitu. Oh, alasannya tuh masalah gini, kan banyak tuh tugas yang dikasih dosen, jadi mengapakan, jadi lupa dengan tugas yang ini. Terus di sisi lain, Apakah solusi dari saudari Kiki yang akan kita perbuat? Mulai dari saudara Hasna. Itu masalahnya banyaknya mahasiswa mengerjakan tugas deadline. harusnya gini, kita sudah tahu jam berapa, tanggal berapa tugas itu dikumpul. Jadi menurut saya kita tidak harus menunda apa yang misalnya gini, dosen Waktu itu ada banyak tugas yang bisa dilakukan tepat waktu. menurut pendapat saya, jika kita mendapatkan tugas dari seorang dosen tertentu, sebaiknya langsung dikerjakan ataupun tidak menundanya. Karena jika sudah tertunda dan tugas sudah menumpuk, maka kita akan merasa malas atau bahkan kita tidak akan mengerjakan tugas itu sama sekali. Saya akan menambahkan dari permasalahan saudari Kiki, yaitu pertama, mengerjakan tugas saudari Kiki harusnya dimana kan kita tuh mempunyai mood baik dan mood buruk. Dimana pas kita mempunyai mood baik itu, situ kan kita mengerjakan tugas. Mau tugasnya dikumpul minggu depan, mau tugasnya dikumpul bulan depan. Pokoknya kalau mood kita baik, situlah kita harus mengerjakan tugas. Dan waktu kita itu luang, seharusnya saudari Kiki mengerjakan tugas pas moodnya itu baik. Jangan pas mood itu buruk. Begitu. Baiklah, di sini masalah kedua dari saudari Hasna yaitu mengatur uang. Apa alasan saudari Hasna mengapa susah untuk mengatur uang dalam kos? Nah, jadi kan saya sebagai perempuan tentunya hobi shopping, melihat barang-barang yang bagus mau beli, lihat makanan enak mau beli. Nah, jadi lupa sama uang kos yang belum dibayar. Dari alasan dari saudari Hasna, tentu dapat menyimpulkan apa yang akan kita buat solusinya. Dari saudari Hasna. Pertama itu kita harus kita kan punya uang dikasih orang tua. Jadi kita tuh harus buat daftarnya dulu yang perlu yang wajib dibayarkan. Misalnya kos itu kan wajib, jadi kita harus membayarkan wajib dulu. Terus kalau untuk baju, makanan gitu kan itu kan bisa sisa dari uang kos tersebut digunakan lagi gitu. Itu kan saya. Adik, Menurut pendapat saya, kayak gini, jika kita sudah memegang uang bulanan atau yang sudah diberikan orang tua, ada baiknya setelah dari itu coba ditabungkan dan lihat untuk apakah uang itu. Jangan sampai yang dicapai itu keinginan bukan dari kebutuhan. Mungkin hanya itu pendapat saya. menurut dari saudari Kiki. Pendapat saya juga agak seperti ditabung di sisi lain selain ditabung, kita juga harus gimana ya, jangan terlalu mengapakan nafsu kita ya. Kita cewek memang suka shopping apa gitu, tapi kan nggak selalu kita harus shopping setiap hari, karena kan kita bisa hari ini shopping beli ini seharian, ya udah nggak mungkin kan besoknya lagi kita beli itu. Jadi menurut saya sih itu pertama ya harus ditabung dan Saudari Asti, pendapat dari saudari Caca, saudari Viola, dan pendapat dari Kiki sangat bagus. Di sini saya akan menambahkan yaitu tadi alasan dari saudari Hasna yaitu suka dengan jajan, suka dengan shopping. Mungkin alangkah baiknya saudari Hasna mengurangi dari apa tadi? Jajan-jajanan sama shopping. Boleh sih shopping, cuma kurang-kurangin lah. Apakah saudari Hasna bisa melakukannya untuk ke depan? insya Allah bisa. Kemudian masalah dari saudari Viola.
susah belajar aktif. Apa alasan adik mengapa susah untuk belajar aktif? Nah, yang pertama alasan saya itu kita bisa kan dilihat dari kesibukan di rumah, kerja di rumah, dan mungkin kesibukan kita dengan gadget. Kesibukan kita dengan gadget, kerja di rumah itu bisa membuat kita tidurnya kemalaman. Dan siang juga nggak bisa tidur sehingga sampai di tempat kuliah kita jadi ngantuk, susah buat belajar aktif. Begitulah. Dari alasan saudari Viola, apakah solusi yang akan kita buat untuk dari Pertama, kalau mau misalnya kan ada kabar nih, ada tugas hari ini bla bla bla. Ya udah kita buatkan gadget itu, nanti chat sama kawan dari kawan kita itu kita makan, kita arsip, arsipkan, terus kita fokuskan ke tugas kita. Dan kalau ada tugas dari rumah itu kita bilanglah susah sama orang yang ada tugas itu ada ini misalnya 1 jam aja kasih waktu untuk belajar. Nanti saat yang tugas lainnya nanti saya kerjakan. Yang makasih. Kalau menurut pendapat saya sih simple, cuma dapat mengatur waktu dengan baik aja sudah cukup. Saya belajar dengan aktif lagi. Terima kasih. Harusnya teman kita Viola ini mengubah prinsipnya gitu. Kalau dia selesai itu kesadaran diri sendiri sih sebetulnya. Terus tidur malam itu wajib memang, tapi kebanyakan mahasiswa apalagi kita banyak yang begadang itu harus dikurangi menurut saya. Misalnya seperti itu. saya hanya ingin menambahkan sedikit, yaitu kan hari ini kan susah belajar aktif. Langkah baiknya hari itu bergaul dengan orang-orang yang aktif. Kalau ada bergaul dengan orang-orang yang aktif maupun di kelas, di luar kelas, pasti ada juga ikut gitu. Oh, banyak kawan aku gini, mungkin aku gitu, aku harus gini, pokoknya harus gini gitu. Harus bersemangat. Kalau enggak kita tuh buat motivasi gitu. Seperti motivasinya itu ke orang tua. Pasti kan kalau ke orang tua itu lebih semangat kan deh. Gitu. Kemudian masalah yang terakhir yaitu salah jurusan. Apa alasan saudari Caca kenapa salah jurusan? Yang pertama saya waktu itu ikut SBM kan, karena pilihan jurusan saya tidak masuk, jadi abang saya memaksa saya untuk ikut mandiri dan harus apa yang dia katakan harus saya turuti. Dan dia memilih jurusan itu tidak sembarangan. Yang pertama itu karena jurusannya itu memang banyak pekerjaannya, makanya dia menyuruh saya untuk apa yang dia perintahkan. Apakah saudari Asta sudah menyukai atau mencintai jurusan matematika saat ini? Kalau dari sih masih sebagian, karena kita tuh gimana ya, harus perlu dukungan dari orang yang kita sayang seperti orang tua, teman-teman. Nah dari situ kita bisa tahu gimana sih caranya gitu. Dan ada juga dosen yang menambahkan mensupport saya gitu biar saya bisa gitu. Jadi akhirnya saya yakin dan saya harus selalu itu gitu. Dari alasan saudari Asna, apa solusi yang akan kita perbuat dari adik? Menurut saya solusinya kita itu harus mulai dari hati sendiri. Kita punya keyakinan nggak kita pilih jurusan itu? Kita punya keinginan nggak di jurusan itu? Kalau memang bukan keinginan dari hati kita, mungkin akan sulit menerima jurusan itu karena kehendak kita bukan kehendak orang lain. Tapi bisa juga sih dari kehendak orang lain kita meminatinya dari kecil hingga besar dan kita mampu menikmati atau menerima dengan jurusan kita sendiri. Insyaallah saya jika sudah terlanjur mengambil jurusan tersebut dan tidak bisa lagi beralih dari jurusan tersebut, kita harus mencoba untuk menyukai, menyenangi dan mencintai jurusan tersebut agar kita harus selalu yakin kalau kita itu pasti bisa
saya harus bisa untuk melanjutkan jurusan itu. Terima kasih. Menurut saya salah jurusan sih ya. Menurut saya itu kayaknya itu bukan salah jurusan karena pada tiga misi saya kayak pilihan pertama selain matematika ilmu komputer. Nah, jadi mungkin di ilmu komputer itu mungkin belum di rezeki saudari Caca, karena kalau kita misalnya mempertahankan ilmu komputer itu padahal itu memang untuk kedepannya tidak cocok untukmu, pasti bakalan tidak nyambung gitu, tidak seimbang. Jadi kalau misalnya dia masuk ke matematika, mungkin memang pada dasarnya di matematika lah rezeki dari saudari Caca. Yang dapat saya simpulkan itu kan sudah disampaikan oleh Viola, kemudian Hasna dan Kiki. Ini sudah pasti, cuma saya ingin menambahkan mungkin saudari Caca hanya bisa menjalani apa yang harus saudari Caca ambil. Itu kan karena saudari Caca udah ini aja, mungkin ini udah terbaik gitu kan. Dan mulailah mencintai seperti apa yang dikatakan saudari Hasna. Mulai mencintai, mulai menyayangi jurusan. Mungkin kata Caca ini salah jurusan. 2 tahun atau 3 tahun pokoknya ini jurusan sangat ku impikan gitu. Terima kasih kepada Sebelum kita mengakhiri dari acara kita bimbingan kelompok ini, langkah terakhir itu kita melakukan games lagi, di mana langkah-langkah gamesnya itu ayah, ibu, kakak, adik. Nah, kalau yang pertama, saat saya bilang kakak, nanti saya akan menceritakan kepada kalian, itu saat saya bilang kalian itu melangkahkan kaki kalian ke kiri, 1 langkah. Nanti akan ada barisannya. Kemudian adik melangkahkan kaki kanan 1 langkah, kaki kanan. Tadi kan kakak ke kiri, adik ke kanan. Kemudian ayah melangkahkan ke depan, ibu ke belakang. Itu 1 langkah. Kita mulai. Suatu hari datang seorang ayah. Ya Allah, datang ke rumah. Tiba-tiba ibu membuka pintu dan kakak dan adik menyalin ayah. Tiba-tiba ayah menyuruh ibu untuk memasak makan malam, di mana kakak membantu ibu memasak. Ayah dan ibu menonton di ruang TV. Kemudian tiba-tiba mati lampu. Sekian dari hasil konseling kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum.